Awal tahun 2026 terasa ganjil, jalanan tetap macet, mal tampak ramai, feed media sosial penuh senyum liburan, namun di balik itu ada kabar sunyi yang menyelinap, teman sekantor dipanggil HR, warung langganan menaikkan harga, dan uang 100.000 seperti menguap sebelum sempat bernafas. Ini bukan krisis yang meledak keras, melainkan tekanan pelan yang terus menekan dada, membuat banyak orang bingung karena realitas di kepala tidak sinkron dengan realitas di dompet. Resesi kali ini bekerja seperti rayap, tidak merobohkan rumah dalam semalam, tetapi menggerogoti tiang penyangga sedikit demi sedikit. Dari luar tampak kokoh, angka pertumbuhan diumumkan, proyek masih berjalan, namun di dalamnya rapuh, karena inflasi memakan daya beli tanpa suara. Ketika harga beras dan telur naik, yang terasa bukan sekadar angka, melainkan rasa aman yang menyusut dan kecemasan yang pelan-pelan menjadi kebiasaan harian. Banyak orang terperangkap ilusi statistik. Berita mengatakan ekonomi tumbuh, namun lapangan berkata sebaliknya. Yang tumbuh seringkali bukan kesejahteraan, melainkan jarak antara penghasilan dan kebutuhan. Kelas pekerja dengan sandal jepit dan bekal sederhana merasakan beban paling awal, karena setiap kenaikan harga langsung memukul konsumsi harian tanpa bantalan tabungan yang cukup untuk menahan guncangan. Bayangkan banjir datang perlahan, rumah bertingkat aman karena air belum menyentuh lantai atas, sementara rumah di dataran rendah langsung tergenang. Aset adalah lantai atas itu, dan gaji tunggal adalah lantai dasar yang cepat terendam. Saat air naik, bukan kemewahan yang dicari, melainkan pintu keluar, namun banyak yang baru sadar setelah air mencapai lutut dan gerak sudah terbatas. Masalah terbesar 2026 bukan hanya mencari uang, melainkan mempertahankan nilai uang. Bekerja keras tetap penting, tetapi bekerja keras tanpa strategi membuat tenaga habis sementara hasil menyusut. Ketika uang ditukar dengan kebutuhan pokok, rasa kalah muncul karena usaha sebulan terasa tidak sebanding dengan isi keranjang belanja yang semakin tipis. Di tengah tekanan ini, pertanyaan pahit perlu dijawab dengan jujur. Siapa yang menjadi target seleksi alam ekonomi? Apakah yang miskin, yang kaya, atau yang nanggung? Jawabannya tidak hitam putih, karena resesi memilih berdasarkan struktur, kebiasaan, dan kesiapan mental. Yang terlihat aman bisa jatuh lebih cepat karena beban, sementara yang tampak sederhana justru lentur menghadapi guncangan. Video ini bukan alarm kepanikan, melainkan panggilan untuk bangun. Menjaga ketenangan batin adalah fondasi agar keputusan tetap rasional. Saat kepala dingin, kita bisa membaca tanda, menata ulang langkah, dan melindungi keluarga sebelum atap benar-benar runtuh. Dengarkan dengan pikiran terbuka, karena kewarasan hari ini menentukan keselamatan esok. Kelompok yang paling berdarah di tahun 2026 justru bukan mereka yang sejak lama hidup serba kekurangan, melainkan kelas menengah nanggung yang terjebak di tengah. Mereka tidak miskin, tetapi juga belum benar-benar aman. Gajinya cukup untuk cicilan dan gaya hidup, namun terlalu tipis untuk membangun perlindungan. Di tongkrongan, merekalah yang tampak paling mapan, padahal di balik senyum, napas finansialnya pendek. Ciri paling mudah dikenali adalah pola gaji naik, hidup ikut naik. Begitu pendapatan bertambah sedikit, standar hidup langsung melonjak. Ponsel harus terbaru, kendaraan harus terlihat pantas, dan self-reward menjadi ritual wajib agar tidak dianggap tertinggal. Tanpa sadar, penghasilan yang seharusnya memperkuat fondasi justru habis untuk menjaga citra, bukan menjaga masa depan. Mereka hidup dalam ilusi aman, merasa slip gaji bulanan adalah benteng tak tertembus. Padahal, jika aliran gaji itu berhenti 1 bulan saja, seluruh sistem langsung goyah. Tabungan nyaris tidak ada. Dana darurat hanya konsep, dan ketenangan dibangun di atas asumsi bahwa besok akan selalu sama seperti hari ini. Saat harga kebutuhan pokok naik, konflik batin pun muncul. Logika berkata harus berhemat, tetapi ego menolak turun kasta. Tidak enak rasanya terlihat lebih sederhana dari lingkar sosial. Akhirnya, kartu kredit digesek, tabungan masa depan dikorbankan, dan cicilan baru muncul hanya demi mempertahankan rasa dihargai di mata orang lain. Mereka seperti ikan di akuarium, setiap hari diberi makan teratur, sehingga lupa bagaimana caranya berburu di alam liar. Ketika pemberi makan berhenti, kepanikan muncul karena naluri bertahan sudah lama mati. Tidak siap mencari penghasilan alternatif, tidak terbiasa hidup lebih rendah, dan tidak punya strategi selain berharap keadaan kembali normal.
Beban terberat kelompok ini bukan hanya angka di rekening, melainkan rasa malu. Ketakutan terbesar mereka adalah terlihat gagal. Media sosial menjadi panggung yang menekan, karena standar sukses ditentukan oleh tampilan, bukan ketenangan. Tekanan mental ini sering lebih menyakitkan daripada kekurangan uang itu sendiri. Di tahun 2026, kebenaran pahit muncul tanpa kompromi. Gaya hidup bukan aset, melainkan liabilitas. Semakin tinggi standar semu yang dipertahankan, semakin cepat seseorang terseret ke jurang. Jika tidak berani jujur pada diri sendiri dan menurunkan ego, kelas menengah nanggung akan menjadi korban paling awal dari resesi yang sunyi namun mematikan. Kelompok berikutnya yang terpukul keras di 2026 adalah zombie kantoran, mereka yang setiap hari hadir di meja kerja, tetapi jiwanya tertinggal di masa lalu. Bertahun-tahun bekerja dengan pola yang sama membuat mereka merasa aman, seolah rutinitas adalah tameng. Padahal di balik layar, dunia bergerak cepat sementara mereka berjalan di tempat. Mereka biasanya karyawan senior yang sangat hafal sistem internal, namun miskin nilai tambah. Keahliannya hanya relevan di satu kantor, bukan di pasar kerja. Saat perusahaan tertekan dan harus memangkas biaya, kelompok ini terlihat mahal dan mudah digantikan. Dari sudut pandang bisnis, loyalitas tidak pernah lebih kuat dari efisiensi. Zona nyaman menjadi jebakan mematikan. Mereka percaya semakin lama bekerja, semakin aman posisinya. Kenyataannya justru terbalik, semakin lama stagnan, semakin rapuh. Ketika perusahaan berbicara soal produktivitas dan teknologi, zombie kantoran hanya bisa mengandalkan masa kerja, sesuatu yang tidak bisa diuangkan saat krisis. Bahaya terbesar bukan kehilangan pekerjaan, tetapi hilangnya insting bertahan hidup. Banyak dari mereka sudah lupa cara menyusun CV, canggung saat wawancara, dan tidak punya jejaring di luar lingkar kantor. Dunia profesional di luar terasa asing, membuat ketakutan berlipat ketika ancaman PHK mulai beredar. Saat badai benar-benar datang, posisi mereka paling sulit. Kebutuhan hidup tinggi karena sudah berkeluarga, tuntutan gaji tidak bisa diturunkan drastis, namun nilai tawar di pasar rendah. Mereka terjebak di antara realitas dan harapan. Ingin dibayar mahal, tetapi tidak lagi dianggap relevan. Tekanan semakin berat bagi mereka yang juga memikul peran sandwich generation. Orang tua perlu biaya, anak butuh sekolah, sementara sumber utama penghasilan tiba-tiba terputus. Di titik ini, rasa bersalah bercampur panik, karena kegagalan karier langsung berdampak pada banyak orang yang bergantung. Pelajaran keras dari 2026 sangat jelas. Jabatan hanyalah titipan sementara. Yang benar-benar menjadi asuransi hidup adalah kompetensi yang terus diasah dan nama baik profesional yang dikenal lintas lingkungan. Tanpa itu, seseorang hanya menjadi zombie yang menunggu giliran, bukan pejuang yang siap bertahan. Resesi 2026 akan menjadi kuburan sunyi bagi para raja cicilan, mereka yang hidupnya dibangun di atas utang konsumtif. Dari luar terlihat mapan, rumah bagus, kendaraan layak, tetapi fondasinya rapuh karena hampir seluruh penghasilan sudah dipatok untuk membayar masa lalu. Sedikit guncangan saja, cukup membuat seluruh struktur ambruk. Masalah mulai terasa ketika suku bunga naik dan cicilan yang dulu terasa ringan berubah menjadi beban mencekik. Angka di tagihan melonjak, sementara gaji tetap atau bahkan terancam turun. Cash flow yang dulu pas-pasan kini berubah minus, membuat hidup berjalan dengan napas tertahan dari satu tanggal jatuh tempo ke tanggal berikutnya. Banyak pasangan muda masuk perangkap ini tanpa sadar. Mereka membeli rumah atau kendaraan berdasarkan gabungan penghasilan, seolah dua gaji adalah jaminan abadi. Padahal satu kehilangan pekerjaan saja cukup mematikan sistem, yang awalnya disebut investasi berubah menjadi sumber kecemasan harian. Psikologi utang perlahan menghancurkan ketenangan batin. Bangun tidur yang dipikirkan bukan rencana hidup, melainkan tagihan. Pikiran terpecah, produktivitas menurun, emosi mudah meledak, dan pertengkaran rumah tangga sering berawal dari angka kecil yang terus menghantui kepala. Aset yang dibanggakan pun berubah wajah. Rumah dan mobil yang seharusnya memberi rasa aman justru menjadi rantai. Saat ingin dijual, pasar sepi, pembeli menawar rendah, dan prosesnya tidak cepat. Aset ini tidak liquid, tidak bisa langsung menolong ketika uang tunai dibutuhkan segera. Dalam kondisi terdesak, bahaya yang lebih gelap mengintai, pinjaman predator.
Tawaran cepat tanpa syarat terlihat seperti penyelamat, padahal bunganya mematikan. Satu lubang ditutup, dua lubang baru terbuka. Banyak yang tenggelam lebih dalam karena keputusan panik yang diambil saat logika sudah kalah oleh ketakutan. Logika uang bijak sangat sederhana. Bank adalah teman saat cuaca cerah. Saat badai datang, payung ditarik kembali, bukan ditambah. Siapapun yang hidup dari cicilan besar tanpa bantalan akan belajar dengan cara paling menyakitkan, utang yang dulu memberi gaya, kini mencuri masa depan. Di tengah resesi 2026 muncul kelompok dengan paradoks menyakitkan. Kaya di atas kertas, miskin di dompet. Mereka memiliki tanah luas atau rumah besar hasil warisan, namun setiap hari dihantui pertanyaan sederhana, besok makan apa dan listrik dibayar dari mana? Kekayaan yang terlihat megah justru tidak mampu memberi rasa aman saat kebutuhan harian mengetuk. Inilah jebakan likuiditas yang sering diremehkan. Saat ekonomi melambat, uang tunai menjadi raja, sementara aset fisik berubah kaku. Properti sulit dijual, pembeli menahan diri, dan waktu menjadi musuh. Sertifikat tanah tidak bisa ditukar langsung dengan beras, sementara perut tidak bisa menunggu pasar pulih. Masalah bertambah karena biaya kepemilikan tidak pernah berhenti. Pajak, perawatan, dan utilitas terus berjalan tanpa peduli kondisi ekonomi. Aset yang tidak menghasilkan pemasukan justru menyedot uang tunai yang semakin tipis. Setiap bulan, terasa seperti kebocoran kecil yang lama-lama menguras seluruh simpanan. Ketika tekanan memuncak, banyak yang terpaksa melakukan jual butuh. Harga dibanting, nilai jatuh, dan keputusan diambil bukan demi keuntungan, melainkan bertahan hidup. Di titik ini, rasa penyesalan muncul karena aset yang dulu dibanggakan harus dilepas dengan harga yang tidak sebanding. Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi mereka yang meremehkan dana darurat. Terlalu fokus menumpuk aset fisik tanpa fleksibilitas, membuat ruang gerak sempit. Saat keadaan mendesak, pilihan yang tersisa sangat terbatas, dan seringkali menyakitkan secara emosional. Stres finansial kelompok ini memiliki rasa yang unik. Di kepala ada label kaya, namun di realitas ada kekosongan. Kontras ini menggerogoti ketenangan batin, karena lingkungan menganggap mereka aman, sementara diri sendiri tahu bahwa keadaan sangat rapuh. Pelajaran mahal dari resesi ini jelas. Kekayaan sejati bukan soal seberapa besar yang dimiliki, melainkan seberapa cepat aset itu bisa menolong saat darurat. Tanpa likuiditas, harta hanya menjadi angka yang tidak mampu menjaga kewarasan dan martabat hidup. Di tengah banyaknya korban, selalu ada kelompok yang tetap bisa tidur nyenyak. Mereka bukan yang paling kaya, melainkan yang paling siap secara mental. Prinsip hidup mereka mendekati stoik, bahagia tidak ditentukan oleh barang, tetapi oleh kendali diri. Inflasi boleh naik, tetapi ketenangan tidak ikut tergerus, karena standar hidup tidak dikaitkan dengan validasi sosial. Kelompok ini memahami satu hukum sederhana, likuiditas adalah napas. Mereka menyimpan uang dingin, bukan untuk pamer, tetapi untuk berjaga. Saat banyak orang panik menjual aset, merekalah yang punya ruang gerak untuk memilih, bukan terpaksa. Resesi bagi mereka adalah fase mengamati, bukan berlari tanpa arah. Keunggulan lain ada pada high income skill yang adaptif. Keahlian yang bisa dipindahkan lintas industri membuat mereka tetap dibutuhkan. Entah itu kemampuan menjual, memecahkan masalah, atau membaca peluang, nilai mereka tidak terikat satu kursi kerja. Ketika pintu tertutup, pintu lain masih bisa diketuk dengan percaya diri. Mereka juga tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Penghasilan tambahan, sekecil apapun, menjadi ban serep yang menenangkan. Saat ban utama bocor, perjalanan tidak langsung berhenti. Kebiasaan ini membuat guncangan terasa lebih ringan, karena risiko tidak menumpuk di satu titik. Soal gaya hidup, mereka sudah berdamai dengan ego. Tidak ada rasa malu menggunakan barang lama atau hidup lebih sederhana. Bagi mereka, rasa aman di rekening jauh lebih penting daripada tepuk tangan sesaat. Kesederhanaan bukan simbol kegagalan, melainkan strategi bertahan. Fokus hidup mereka bergeser dari mengejar pertumbuhan ke menjaga kewarasan. Bebas dari utang berarti bebas dari ketakutan. Saat banyak orang cemas, mereka masih bisa berpikir jernih karena tidak dikejar tenggat dan bunga. Inilah bentuk kekayaan yang sering tidak terlihat. Bagi kelompok ini, resesi bukan akhir cerita, melainkan musim tanam. Mereka tahu,
siklus akan berputar. Dengan kepala dingin dan posisi siap, mereka menanam saat orang lain menyerah, menunggu waktu panen ketika ekonomi kembali bernapas lega. Langkah pertama dimulai dari keberanian melakukan audit kejam malam ini juga. Buka mutasi rekening 3 bulan terakhir tanpa pembelaan diri. Lihat kemana uang benar-benar pergi. Pengeluaran kecil yang terlihat sepele sering menjadi kebocoran terbesar. Coret satu persatu yang tidak memberi nilai nyata bagi hidupmu. Disiplin ini mungkin menyakitkan, tetapi inilah fondasi dari kendali. Setelah itu, bangun benteng pertahanan sederhana bernama dana darurat, targetkan minimal 3 bulan pengeluaran pokok. Jika terasa berat, jangan menunggu gaji naik. Jual barang yang jarang dipakai, turunkan gengsi, dan kumpulkan perlahan. Dana ini bukan untuk kaya, melainkan agar pikiran tetap tenang saat badai datang tanpa undangan. Langkah berikutnya adalah berhenti menggali lubang baru. Hutang konsumtif harus diharamkan sepanjang 2026. Fokus lunasi yang berbunga tinggi secepat mungkin. Setiap bunga yang dibayar adalah waktu masa depan yang dicuri. Semakin cepat beban ini dilepas, semakin ringan napas hidupmu sehari-hari. Alihkan energi ke investasi yang paling tahan krisis, leher ke atas. Belajar skill baru mungkin tidak langsung menghasilkan uang, tetapi meningkatkan nilai dirimu. Di dunia yang berubah cepat, orang yang terus belajar lebih sulit disingkirkan. Ini bukan soal bakat, melainkan kemauan untuk relevan. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Cari penghasilan tambahan meski kecil. Jualan, freelance, atau proyek sampingan apapun yang realistis. Recehan yang konsisten bisa menjadi penyangga mental yang kuat. Saat satu sumber goyah, yang lain memberi waktu untuk bernapas dan menyusun ulang strategi. Jaga kewarasan dengan membatasi asupan ketakutan. Berita buruk tanpa solusi hanya membuat pikiran lelah. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan, pengeluaran, usaha, dan respon pribadi. Ketika pikiran tenang, keputusan lebih tajam, dan kesalahan besar bisa dihindari. Ingatlah, resesi adalah siklus, bukan hukuman abadi. Ia akan berlalu, tetapi bekasnya berbeda pada setiap orang. Yang bertahan bukan yang paling pintar atau paling kaya, melainkan yang paling disiplin dan waras. Jika kamu mampu menjaga logika dan ketenangan hari ini, masa depan masih bisa disusun dengan tanganmu sendiri. Kalau narasi ini menampar pikiranmu, bikin kamu berhenti sejenak dan mikir ulang soal uang dan hidup, jangan dipendam sendiri. Tekan tombol like sebagai tanda kamu sepakat bahwa waras secara finansial itu penting. Satu like kecil, tapi membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang diam-diam. Tulis di kolom komentar, kamu sedang ada di fase mana sekarang? Kelas menengah nanggung, zombie kantoran, raja cicilan, atau justru sedang berusaha jadi survivor? Ceritamu bisa jadi penguat buat orang lain yang nonton dan merasa sendirian menghadapi tekanan ini. Dan kalau kamu ingin terus belajar berpikir tenang, logis, dan bijak soal uang di tengah dunia yang makin tidak pasti, pastikan kamu subscribe channel Uang Bijak. Di sini kita tidak menjual mimpi cepat kaya. Kita membangun kewarasan finansial pelan-pelan, tapi nyata. Aktifkan juga loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di masa seperti ini, informasi yang tepat waktu bisa jadi pembeda antara panik dan bertahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sederhana, tetap sadar, dan tetap bijak mengelola uang.